Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian di rumah pada sehat-sehat saja bersama keluarga. Kita belajar kembali pertemuan hari ini, melanjutkan di materi minggu lalu. Pada minggu lalu Bapak sudah menerangkan tentang peta berdasarkan skalanya. Di sana ada beberapa, salah satunya adalah peta kadaster, kemudian peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Untuk itu, pada pertemuan hari ini, Bapak akan melanjutkan tentang pemanfaatan daripada penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disingkatnya adalah inderaja. Kita ketahui semua bahwa inderaja atau penginderaan jauh itu adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau istilah yang digunakan di negara kita. Karena setiap negara di sini di dalam penginderaan jauh tentunya memiliki bahasa masing-masing disesuaikan dengan negaranya masing-masing. Misalkan di sini kalau di Inggris itu bukan penginderaan jauh tetapi remote sensing. Kemudian di negara-negara lain juga memiliki istilah sendiri. Nah, di sini di dalam penginderaan jauh, tentu kita masih ingat barangkali pengertian daripada penginderaan jauh. Di sini diketahui bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Nah, itu pengertiannya penginderaan jauh yang dikemukakan oleh Lillesand dan Weaver tahun 1979. Nah, itu kira-kira pengertian daripada penginderaan jauh. Nah, di sini di dalam di dalam penginderaan jauh memiliki komponen-komponen atau komponen-komponen dalam penginderaan jauh antara lain. Yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi yaitu energi gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi. Jadi sumber energi di sini adalah energi gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi. Itu yang pertama. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Kita tahu atmosfer itu dari lapisan bawah sampai lapisan atas. Ada struktur daripada lapisan atmosfer. Dari sini adalah atmosfer yang selektif terhadap panjang gelombang. Nah, panjang gelombang di sini ada beberapa macam panjang gelombang. Kemudian yang ketiga itu yang dinamakan objek.
Objek yang dimaksud di sini adalah objek yang meliputi atmosfer, objek yang meliputi biosfer, objek yang meliputi hidrosfer, dan objek yang meliputi litosfer. Jadi di sana itu ada 4 objek yang kita sudah pelajari bersama, yaitu atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Itu komponen yang ketiga. Kemudian komponen yang keempat adalah sensor. Sensor di sini adalah untuk melacak atau mendeteksi dan merekam objek sasaran di dalam alam dalam jangkauan tertentu. Itu dinamakan sensor atau perekam. Jadi saya ulangi bahwa sensor di sini adalah untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek sasaran di dalam alam dalam jangkauan tertentu. Kemudian yang kelima, komponen yang kelima itu adalah perolehan data, yaitu perolehan dengan cara interpretasi foto, udara, dan menggunakan data digital. Cara interpretasi foto, udara, dan menggunakan data digital. Ini ya, itu ya, ada kelihatan. Ya, pengertian inderaja itu. Inderaja disingkat. Ya, komponen-komponen inderaja sebagai berikut. Itu ada pertama sumber energi, yang kedua atmosfer, yang ketiga objek, yang keempat sensor, kemudian yang kelima perolehan data, kemudian yang keenam, yang terakhir yang keenam itu adalah penggunaan data. Penggunaan data, yaitu data yang menjadi faktor tingkat keberhasilan penerapan sistem penginderaan jauh. Jadi penggunaan data di sini adalah keberhasilan daripada sistem penginderaan jauh. Ya, itu komponen-komponen yang ada di dalam penginderaan jauh. Kemudian yang berikut adalah ciri-ciri objek yang tergambar pada citra yang terekam oleh sensor sebagai berikut. Ada 3 di sana. Kita sudah pelajari bersama. Yang pertama dinamakan ciri spasial. Ciri spasial, yaitu ciri yang berkaitan dengan aspek keruangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Bapak ulangi, ciri spasial di sana adalah ciri yang berkaitan dengan aspek ruangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola,
tekstur, situs, dan asosiasi. Ya, nanti akan dijabarkan ke bagian belakang. Nanti ada penjabarannya sendiri. Dari ciri-ciri spasial tersebut. Kemudian yang kedua, ciri objek yang kedua adalah ciri temporal. Temporal, yaitu ciri yang berkaitan dengan unsur benda atau waktu perekaman. Ciri yang berkaitan dengan unsur benda atau waktu perekaman. Jadi pada saat merekam itu di sana ada ciri-ciri temporal. Misalkan ada beberapa ciri yang ada di sana itu pada saat perekaman. Antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya ada contoh-contohnya. Misalkan kalau hutan biasanya itu teksturnya kasar, kalau rumput teksturnya itu adalah halus lah, itu ciri itu. Kemudian yang ketiga, ciri objek yang ketiga itu adalah ciri spektral. Ciri spektral, yaitu ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Kita tahu semua rona dan warna. Nanti mudah-mudahan tak akan terbahas ke bagian ke belakangnya. Jadi Bapak ulangi, ciri spektral di sini adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Ya, itu ada 3 ciri-ciri objek yang tergambar pada citra. Pertama ciri spasial, yang kedua ciri temporal, yang ketiga ciri spektral. Balik deh ya. Kembali. Ini udah ya? Belum. Mau ini, mau ke ini? Udah ini. Ini. Habis ini. Nah ini. Ah ya. Yang berikut di sini di dalam di dalam penginderaan jauh ada beberapa yang perlu kita ketahui. Ada jaringan transportasi yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang meliputi di sana. Nanti kalian lihat di dalam buku paket ya, lihat dalam buku paket. Di sana itu ada ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, jadi jaringan transportasi yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Ya, jaringan pelayanan yang meliputi satu yang dinamakan transportasi antar moda. Yang kedua yang dinamakan transportasi jalan. Yang ketiga transportasi kereta api. Yang keempat transportasi sungai dan danau. Yang kelima transportasi penyeberangan. Yang keenam transportasi laut. Kemudian yang ketujuh transportasi udara, dan yang kedelapan dinamakan transportasi pipa, transportasi pipa. Ya, itu nanti kalian lihat di dalam buku, di sana contoh-contohnya
Nah, nanti kalian lihat sendiri ya di buku paket. Bapak akan teruskan. Ya, yang berikutnya, unsur-unsur interpretasi citra. Di sini ada unsur-unsur interpretasi citra satelit. Yang pertama yang dinamakan rona dan warna. Yang kedua ukuran. Yang ketiga bentuk. Yang keempat tekstur. Yang kelima bayangan. Yang keenam pola. Yang ketujuh situs atau posisi. Dan yang ke-8 adalah asosiasi. Nah, di sini tadi ada di bagian awal ada rona dan warna. Dan yang ke bagian bawahnya juga ada tadi nama-nama itu, termasuk tekstur, pola, posisi atau situs, dan asosiasi. Jadi kita lihat, kalian lihat semua di sini unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama itu dinamakan rona dan warna. Kita mungkin sudah tahu semua yang dinamakan rona. Rona di sini adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan suatu objek. Suatu objek atau citra atau foto. Tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra, maka itu dinamakan rona. Jadi kalau kita melihat foto, kita melihat citra, kita melihat gambar, gambarnya cerah, gelap, atau bagaimana, nah itu dinamakan rona. Nah, kedua, dan di sana itu adalah warna. Warna yaitu wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit. Itu warna. Jadi warna yang dominan apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu yang dinamakan bentuk, ukuran. Ukuran. Yaitu suatu hal yang dapat diukur dan diinterpretasikan citra. Yang biasanya ada jarak, ada luas, ada tinggi, ada volume. Ya, itu biasanya dalam ukuran. Ya, nanti Bapak akan uraikan tentang ukuran. Yang kedua, yang ketiga adalah bentuk. Bentuk di sini adalah kerangka suatu objek yang biasanya memberikan ciri khas dari suatu objek tersebut. Misalkan kalau kita lihat objeknya, kalau sekolah, biasanya itu kita melihat sekolah kita, SMA Negeri 1 Banjarsari ini bentuknya menyerupai huruf O, menyerupai huruf L, menyerupai huruf I, menyerupai huruf O. Jadi lengkap sekolah kita. Tapi kalau kita melihat sekolah SD, itu biasanya kalau tidak huruf L, itu huruf I. Itu sekolah, kita kenalilah itu. Kemudian yang keempat, itu adalah tekstur. Yang keempat adalah tekstur, yaitu perubahan rona pada citra. Perubahan rona pada citra. Misalkan contohnya hutan bertekstur kasar. Tadi Bapak sudah sampaikan di awal. Kemudian semak belukar bertekstur sedang. Sedangkan rumput bertekstur halus atau vegetasi. Nah, bertekstur halus. Nah, itu contoh daripada tekstur. Kemudian yang kelima, itu yang dinamakan bayangan. Bayangan. Jadi bayangan di sini adalah
banyak dipengaruhi oleh datangnya sinar matahari pada saat pemotretan. Jadi kalau kita matahari misalkan pada jam pagi, jam 9 kita berdiri, cuacanya cerah, ada bayangan kita berarti di sebelah barat karena matahari di sebelah timur masih pagi. Kalau sebaliknya, misalkan pada sore hari, bayangan kita berarti ada di sebelah timur. Jadi pada saat pemotretan juga diambil gambarnya, jadi ada bayangan di sana itu. Kemudian yang berikutnya adalah pola. Pola di sini adalah hubungan susunan keruangan suatu objek. Hubungan susunan keruangan suatu objek. Biasanya pola ini hasil bentukan daripada manusia atau terbentuk secara alami. Contohnya misalkan di sana kita mengenal yang dinamakan pola aliran sungai. Banyak ya namanya pola aliran sungai. Ada pola trellis, ada pola dendritik, ada pola rektanguler, dan pola yang lainnya. Itu adalah pola aliran sungai. Yang berikutnya, yang ketujuh, itu adalah posisi atau situs. Kita sering mengenal ya, posisi atau situs, yaitu kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Ya, contohnya di sini, objek tersebut contohnya adalah permukiman penduduk biasanya memanjang mengikuti jalan raya. Jadi rumah-rumah itu berderet memanjang mengikuti jalan raya. Ya, itu contoh daripada situs atau posisi. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 itu adalah asosiasi. Asosiasi di sini adalah suatu objek dikaitkan dengan objek yang lain di sekitarnya. Apa contohnya di sini asosiasi? Misalkan kita ke stasiun kereta api. Di sana akan berasosiasi dengan jalan rel kereta api. Nah, itu contoh daripada asosiasi. Dan mungkin kalau ada buku yang lain, kalian baca buku yang lain di rumah, buku paket yang lainnya ada. Di sini ada 8, kalau mau ditambahkan 1 boleh. Menjadi 9, yaitu tentang konvergensi bukti. Kalau mau ditambahkan yang ke-9 adalah konvergensi bukti, yaitu penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya semakin sempit ke arah satu kesimpulan. Jadi kita sudah bisa mengenali itu kalau yang dinamakan konvergensi bukti. Menyempit mereka kesimpulan. Misal kita mengenali pohon. Kalau pohon pinang seperti ini kita kenal. Oke, itu ada pohon palem, berarti kita kenali juga di sana. Itu masuknya kepada konvergensi bukti. Ya. Yang berikutnya Bapak akan lihat tadi di poin kedua, yaitu ukuran. Jadi ukuran daripada citra. Maka di sana ada kita kenali ukuran citra dengan menggunakan skala. Kalau yang lalu skala yang ada di tanah datar, yang tanah yang miring, berbukit dan seterusnya diskalakan. Sekarang ada skala foto udara. Rumusnya di sana adalah S sama dengan F per H. Rumusnya adalah S sama dengan F per H. S adalah skala foto, F panjang fokus, H tinggi terbang.
contoh di sini adalah contoh yang ada di sini. Pertama, tinggi terbang pesawat adalah 2.500 meter di atas permukaan air laut. Medannya datar yang terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Hitung skala foto udaranya dengan menggunakan kamera. Digunakan adalah lensa 125 mm. Maka kita bisa menjawabnya di sana adalah S sama dengan F. F di sana adalah 125. Karena tadi ke milimeter, berarti di sana ada 12,5 per 2.500 dikurang 500 sama dengan 12,5 per 2.000 meter sama dengan 12,5 per 200.000. Maka skala foto udaranya di sana adalah 1/16.000. Jadi robah di sana dari meter ke sentimeter, di sana ada milimeter dirobah ke sentimeter. Maka di sana skala fotonya adalah 1/16.000. Ya, artinya kalian sudah tahu 1 di sini adalah 1 cm sama dengan 16.000 cm di lapangan. Ya. Bisa ya? Nah, bisa. Jadi Bapak akan teruskan. Yang berikutnya di sana adalah kita sudah mengenal yang dinamakan citra. Nah, kita sudah mengenal yang dinamakan citra. Citra itu kalau di sini diartikan adalah gambaran suatu objek yang dilihat dari pesawat udara dengan kamera udara sebagai alat pemotret hasil yang dikenal sebagai berikut. Jadi di sini citra kalau kita artikan yaitu gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera. Kita ketahui bersama bahwa citra itu dibedakan menjadi 2. Pertama ada citra foto, yang kedua ada citra non foto. Ulangi, citra dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah citra foto, yang kedua adalah citra non foto. Udah diterangkan ini dulu. Kalau diartikan citra foto di sini adalah gambaran suatu objek yang dibuat dari pesawat udara dengan kamera udara sebagai alat pemotretan hasilnya dikenal foto udara. Itu yang pertama. Yang kedua, citra non foto, yaitu gambar suatu objek yang diambil dari satelit, hasilnya dikenal foto satelit. Ya. Yang berikut, citra. Gambaran suatu objek yang dilihat dari pesawat udara dengan kamera udara sebagai alat pemotret, hasilnya dikenal foto satelit. Ya. Kita teruskan pemanfaatan penginderaan jauh atau pemanfaatan inderaja. Pertama adalah manfaat yang pertama adalah di bidang penggunaan lahan. Jadi lahan di sini adalah lahan pertanian, ya, lahan perkebunan, lahan hutan dan seterusnya.
yaitu penggunaan lahan yang sesuai akan memperoleh hasil yang baik. Dan kalau tidak sesuai, maka dapat membahayakan lingkungan. Maka teknologi hasil daripada Indraja mampu memberikan informasi tentang penggunaan lahan. Jadi di sana lahan adalah dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua adalah bidang kehutanan. Pemanfaatan di bidang kehutanan. Kita tahu yang dinamakan hutan. Ya, fungsi hutan dan seterusnya itu. Di sana manfaatnya, pemanfaatan hutan harus dikendalikan agar konsep kelanjutan dapat terwujud dengan baik. Maka teknologi penginderaan jauh dapat memberi informasi secara fisik hutan dan dapat pula menginformasikan perubahan yang terjadi pada tata guna hutan. Jadi itu pemanfaatan yang kedua di bidang kehutanan. Kemudian yang ketiga di sana adalah bidang hidrologi. Bidang hidrologi. Manfaat di bidang hidrologi di sini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah pemanfaatan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. Hidrologi. Hidro itu air, logi itu logos, artinya ilmu. Jadi ada 3 di sana, ada 3 aspek. Yang pertama adalah pemanfaatan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. Yang kedua, aspek yang kedua adalah pemetaan sungai dan studi sedimentasi. Pemetaan sungai dan studi sedimentasi. Yang ketiga adalah pemantauan luas daerah dan intensitas banjir. Aspek yang ketiga, Bapak ulangi, adalah pemantauan luas daerah dan intensitas banjir. Itu yang ketiga, bidang hidrologi. Yang keempat, bidang pembuatan peta. Ya, tentu di sini pembuatan peta sangat penting dalam teknologi penginderaan jauh yang banyak memberikan keuntungan bagi kita semua. Misalkan di sana ada kecepatan dalam penyelesaian peta maupun kesesuaian bentuk peta dengan bentuk yang sebenarnya di permukaan bumi. Jadi tadi ada skala. Jadi kalau di peta itu 1 cm, kalau di lapangan sekian, berapa skalanya. Jadi itu ada pemanfaatannya di sana. Maka peta sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu untuk mengetahui yang ada di lapangan. Kemudian yang kelima, di sana ada bidang meteorologi. Meteorologi. Kita tahu ya semua meteorologi. Ada Badan Meteorologi dan Geofisika. Kalau meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca ya, cuaca. Kalau iklim di sana adalah klimatologi. Jadi ada bidang meteorologi. Jadi meteorologi di sini kalau berdiri sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Di sana ada unsur-unsurnya. Ada gejala cuaca, ada unsur cuaca, dan seterusnya. Kita sudah pelajari bersama. Nah, di sana bidang meteorologi ada beberapa, diantaranya manfaat yang pertama
dari bidang meteorologi adalah mengamati cuaca dan iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat keadaan awan dan kandungan air dalam udara. Kandungan air dalam udara. Nah, itu ada unsurnya di sana. Maka cuaca dan iklim dipelajari secara bersama-sama, tetapi ilmunya berbeda. Itu yang pertama. Bisa ya? Yang pertama, mengamati cuaca dan iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat keadaan awan dan kandungan air dalam udara. Kandungan air dalam udara. Itu unsur di sana, berarti bicara tentang tekanan udara. Yang kedua adalah membantu analisis cuaca dan ramalan dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan daerah tekanan rendah, serta daerah hujan, badai, dan siklon. Coba ulangi, membantu analisis cuaca dan ramalan dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah, serta daerah hujan, badai, dan siklon. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengamati sistem pola angin. Sistem pola angin. Nah, kita kenali kalau di Indonesia itu angin barat, angin timur, atau angin muson barat dengan angin muson timur. Selalu berganti-ganti setiap 6 bulan sekali. Nah, itu adalah manfaat bidang meteorologi, ada 3. Kemudian yang berikutnya adalah bidang oceanografi. Ocean itu laut, grafi bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk laut di sana itu. Ya, bentuk laut kan macam-macam ya. Ada palung, ada trough, ya. Nah, di sana itu. Kemudian zona lautnya diketahui bersama. Jadi bidang oceanografi. Di dalam bidang ini meliputi beberapa, satu diantaranya adalah melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi. Yang kedua adalah mengamati pasang surut dan gelombang laut. Kalau gelombang laut di sana itu ada tinggi, ada arah, dan frekuensi. Jadi yang kedua, manfaat yang kedua dari bidang oceanografi, mengamati pasang surut dan gelombang laut. Jadi kalau gelombang laut itu tingginya berapa, arahnya kemana, dan frekuensinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengamati sifat-sifat air laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas air laut. Saya ulangi, mengamati sifat fisik air laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas air laut. Salinitas air laut, kita tahu semua salinitas air laut. Kadar garam ya, nah, kadar garamnya rendah, kadar garamnya tinggi, nah, gitu. Itu bicara salinitas. Yang keempat di sana adalah manfaat yang keempat dari oceanografi adalah mencari lokasi upwelling. Nah, kita tahu semuanya ya, upwelling. Upwelling. Nggak usah dijelaskan, barangkali sudah tahu. Mencari lokasi upwelling. Kemudian di sana itu selain upwelling juga sinking. Tahu ya semua ya, apa upwelling, apa itu sinking. Nah, dan termasuk di sana adalah distribusi dari suatu permukaan. Distribusi dari suatu permukaan. Jadi ada 4 manfaat
bidang oceanografi. Dari Indraja di bidang oceanografi. Kemudian yang ketujuh di sana adalah bidang geofisika bumi. Bidang geofisika bumi. Jadi manfaat Indraja di bidang geofisika bumi meliputi manfaat yang pertama, melakukan pemetaan permukaan bumi di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan penggunaan aplikasi geospasial. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan pemantauan pencemaran udara, pencemaran laut, pencemaran udara dan pencemaran laut. Itu yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga adalah melakukan pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di sana adalah menentukan struktur geologi dan macam batuan. Menentukan struktur geologi dan macam batuan. Kemudian yang kelima, melakukan pemantauan daerah bencana, pemantauan aktivitas gunung api, dan pemantauan pencemaran abu vulkanik. Yang kelima, melakukan pemantauan daerah bencana, pemantauan aktivitas gunung api, dan pemantauan pencemaran abu vulkanik. Dan yang terakhir, yang keenam, manfaat yang keenam adalah melakukan pemantauan distribusi sumber daya alam. Melakukan pemantauan distribusi sumber daya alam. Nah, itu materi yang Bapak berikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik materi ini. Maka nanti Bapak akan lanjutkan materi untuk minggu depan. Untuk itu nanti kalian tolong di absen. Nah, nanti kirimkan ke Bapak sama dengan yang minggu lalu. Ya, sama dengan minggu lalu. Untuk itu kalian jaga di rumah, ya, kesehatan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa belajar dengan baik, nyaman dan aman di rumah. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti semua yang ada dari sekolah. Mungkin itu dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.